menjadi dupa wewangian yang naik ke tahta-Mu Tuhan. Roh Kudus, kuasai kami, penuhi kami, mampukan kami Tuhan mengerti firman yang sebentar kami dengar. Sehingga kami pulang di tempat ini sungguh menjadi pribadi yang sungguh dibaharui di dalam Engkau. Menjadi pribadi yang sungguh memiliki kekuatan dan kuasa yang baru. Oleh karena kuasa yang Kau curahkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau menikmati Engkau lebih. Kami mau terus Tuhan membuka hati. Tuhan garap kami, ubah kami untuk menjadi seperti Engkau. Beri kepada kami hati yang mengasihi Engkau melebihi segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan hamba-Mu, pakai hamba-Mu juga untuk menjadi saluran yang bersih, yang murni bagi kami di tempat ini. Segala pujian, syukur, kemuliaan milik-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dengan sukacita menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan saya Pendeta Satria. Saya datang ke sini bersama istri saya satu-satunya. Tidak ada rencana tukar tambah. Ya, terima kasih Pak Rinto dan teman-teman. Ibu, terima kasih ya. Teman-teman hamba Tuhan yang boleh mengizinkan saya melayani di sini. Ya, saya bersyukur saya dipanggil Tuhan, dipercaya Tuhan untuk melayani di Bogor. Ya, ada gereja induk dan cabang kami di Bogor. Saya punya seorang anak perempuan yang hari ini pelayanan. Dia nggak bisa ikut sayangnya. Kalau bisa ikut seru ya. Emang orang tua biar anaknya udah besar tetap aja kalau nggak kebawa ada yang kurang begitu. Ya. Dan satu hal yang pasti saudara, walaupun potongan saya seperti biksu, jahitannya adalah pendeta. Ya. Pastikan bahwa saudara mendengar firman dari seorang pendeta yang dipakai Tuhan, saudara, bukan biksu ya. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, judul khotbah saya pagi hari ini adalah The Power Within. The Power Within yang saya maksud di sini bukan the power of latent soul, bukan kekuatan jiwa yang ada dari dalam keluar. Karena the power within di sini dimaksud kekuatan di dalam. Kekuatan yang di dalam yang seperti apa? Saya mau katakan, kekuatan kita yang dari dalam karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita cakap menanggung segala perkara. Kita tidak takut apapun juga. Amin. Hari-hari ini di bangsa ini kan ramai ya. Begitu peralihan dari presiden lama ke yang baru, terus ramai digulirkan Indonesia gelap. Betul kan? Saya mau katakan, kalau Indonesia gelap gak apa-apa. Kita anak-anak Tuhan jadi terang. Kita buat Indonesia menjadi terang. Terang kemuliaan Tuhan bercahaya. Amin. Saudara dan saya adalah terang. Bilang sama kanan kiri, kita adalah terang. Ya. Saudara percaya bahwa saya adalah terang? Sebentar, saya lihat ke sana, saudara lihat terang gak? Terang tuh saudara. Ya. Glowing katanya. Haleluya. Saya tidak perlu ke salon untuk jadi glowing karena memang Tuhan yang sudah mempoles saya, ya membentuk saya dan haleluya ada di tempat ini. Saudara dikasih Tuhan, jangan takut sama kondisi apapun yang sedang terjadi. Orang mau bilang gelap, masalah, lagi krisis dan lain-lain. Memang terjadi. Kita juga tidak perlu jadi orang naif yang terus tidak bisa menerima kenyataan. Terus kita bilang, oh enggak, kita enggak kok. Ya tetap aja terimbas, enggak apa-apa. Itu adalah hal yang natural kan. Kita ngomong satu hal yang paling sederhana aja, masalah penuaan saudara. Saudara mau tahan seperti apapun tidak bisa. Mau fitness setiap hari, betul? Mau line dance setiap hari, mau minum anti-aging vitamin tiap hari, mau apapun tiap hari, betul nggak? Begitu umur 60, 65, gigi mulai ompong. Ya, langsung tambah lagi, belum katarak. Ada orang sekarang umur 60 bilang, kenapa di Bandung kok jadi bekabut lagi ya? Katanya. Sebelahnya bilang, katarak bro. Ya, gak usah menolak keadaan ini. Kita tahu memang dunia sedang hancur dengan segala kejahatannya. No problem. Yang penting kita ada dalam kuasa Tuhan. Dan ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, jangan takut apapun juga. Oh, yang amin baru 2000. Ya, saya percaya saudara pergumulan, sakit penyakit apapun itu adalah hal kecil. Gak usah takut saudara, umur manusia 70-80 tahun. Kalau kuat, katanya kebanggaannya adalah penderitaan kesukaran, betul kan?
Siapa di sini yang mau umur panjang, tolong angkat tangan. Siap-siap menderita ya. Karena firmannya bilang begitu kan. Iya, tapi saya mau katakan penderitaan karena Kristus mendatangkan kemuliaan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nanti saya saksikan penderitaan apa yang saya alami. Tapi saya mau katakan penderitaan yang saya pikir penderitaan. Justru oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan buat saya tidak menderita. Bahkan Tuhan buat saya boleh menjadi contoh, jadi kesaksian ya. Nah saudara, kita mau buka firman Tuhan dulu dari Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Saya akan baca ayat yang genap, tolong saudara baca ayat yang ganjil dengan suara keras. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ayat 21 kita baca bersama nanti ya. Efesus 3 ayat 16 demikianlah firman Tuhan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Silakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Silakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21 sama-sama. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Hanya bagi dia kemuliaan saudara. Jangan pernah takut tepuk tangan. Karena kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik. Kalau di tempat ini ada presiden, saudara pasti tepuk tangannya kencang. Dengar baik-baik, di tempat ini, bahkan di dalam kita, ada raja segala raja, pencipta langit dan bumi, dan dia adalah Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara, dari firman yang kita dengar ini kalau saudara perhatikan, surat Efesus itu adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara, saudara. Kalau kita yang lagi di penjara mungkin kita akan bilang, tulis surat sama saudara kita, keluarga kita, bahkan sama semua orang yang ada yang mengasihi kita. Tolong doakan papa ya, papa di penjara, makanannya kurang nih, gak enak bangun pagi-pagi, gak enak nih di sini digebotin, gak enak segala macam ya. Mungkin mengeluh dan lain-lain. Tapi Rasul Paulus adakah dia mengeluh? Malah dia berdoa supaya jemaat boleh mengalami kekuatan seperti yang dia alami. Dahsyat saudara, ini adalah mental seorang pemenang. Dan kita harus punya mental yang seperti itu untuk bisa menghadapi kemenangan di depan. Saya katakan menghadapi kemenangan di depan, bukan menghadapi penderitaan di depan. Kita harus siap menerima kemenangan. Kita yang menerima, tapi kita kembalikan lagi nanti buat Tuhan. Amin. Ya, nah saudara, Rasul Paulus dia menulis 13 surat dari Roma sampai Filemon. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan berpengaruh sekali kepada kekristenan pertumbuhannya. Dan dahsyat sekali saudara. Ya bahkan ditulis dalam penjara itu kitab Filipi, Kolose, Efesus sama Filemon sendiri. Dia tulis semua itu dalam penjara dan dia tidak punya mental kalah. Dan kita tahu Paulus dulunya namanya Saulus. Dia adalah orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika itu dia mencoba untuk meminta surat kuasa dari imam-imam kepala. Untuk bawa surat kuasa itu dan dia pergi ke Damsyik. Dia mau tangkap orang-orang Kristen pengikut Yesus. Dia mau tangkap, dia mau penjarakan. Salah satunya ya bukti bahwa dia adalah penganiaya jemaat. Ketika Stefanus dirajam, Saulus ada di situ. Saulus, apa yang terjadi? Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menyatakan diri kepadanya. Dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan di saat itu, Saulus mengalami kebutaan. Betul? Dia tersungkur dan dia buta. 3 hari lamanya, 3 malam dia buta. Dan dia disuruh datang ke Damsyik, tetap di sana dia didoakan oleh Ananias. Dan ketika Ananias doakan, selaput butanya yang membuat dia buta itu gugur dan dia bisa melihat kembali dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia dibaptis akhirnya.
Ini adalah sebuah perjumpaan pribadi yang menentukan masa depan kita. Saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita nggak akan pernah bisa kuat menang terhadap masalah, pergumulan, krisis yang ada. Nggak akan bisa tanpa ada Roh Kudus dalam diri kita. Ada banyak orang bilang begini, menemukan hamba Tuhan, pendeta, jatuh dalam dosa. Ada banyak bahasa seperti ini, nakalnya telat. Pernah dengar nggak? Ya, jadi Saulus itu nakal dulunya, jahat, penganiaya jemaat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, diputar balik, dia menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Apa sebabnya? Karena dia mengalami Roh Kudus. Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara mau sungguh kuat, poin yang pertama untuk kita bisa menang menghadapi segala macam. Yang pertama adalah dipenuhi dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Dalam Efesus 3 ayat 16 tadi dikatakan apa? Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Eso, di dalam batin, bukan daging. Di dalam batin kita. Kalau di dalam King James Version-nya dikatakan to be strengthened with might. Dengan kuasa, kekuatan, dunamos. Dari apa nih? By His Spirit in the inner man. In the inner man. Ya. Batin, manusia batin, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Manusia jasmani kan merosot, yang tadi saya bilang ya. Kita jaga kayak gimana tetap ompong, tetap lemes, tetap lemah. Itu nggak bisa enggak, saudara. Ada yang rambutnya putih, ada yang rambutnya cepet bener itu kalau bagian ngomong begitu. Ya, udah ada sampel di depan ya. Ada yang dulunya kurus jadi gemuk, sebaliknya. Ibu-ibu kan suka protes ya. Dulu berat badan cuma 40 yuk. Ya, 45 loh, lagi belum beranak. Sekarang udah anak 5. Ya 5-nya sama, beda depannya. Depannya berapa? 7. Ya, sekarang dulu celana 28 ukurannya. Sekarang berapa? 36. Ya. Saudara nggak usah pusing sama yang seperti itu. Ada yang lebih utama. Manusia jasmani boleh merosot, tapi manusia batin ya dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Tapi yang baru siapa? Roh Kudus. Rasul Paulus mengalami perjumpaan di sini. Ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam. Saya lihat bahasa aslinya dalam Yunani kato ikeo, diam. Bukan kayak terminal masuk keluar bukan. Diam itu stay inside. Diam di dalam. Amin. Kita mau Roh Kudus terus tinggal di dalam kita. Yang terjadi seperti itu ya. Di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Saya lanjut ya saudara. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan seterusnya. Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pertanyaan saya, sudahkah kita benar? Belum. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Step by step. Enggak tiba-tiba jadi malaikat, saudara. Begitu jumpa Yesus langsung bahasa roh, terus langsung jalannya kayak malaikat. Setengah ngambang begitu ya. Tetap aja saudara. Saya waktu pertama saya jumpa Yesus berat badan saya 65. Ya, belum jumpa 65. Begitu bertobat lahir baru tetap 65. Malah nambah jadi 85. Bonus 20. Ya anggap aja cuannya ya. Ya. Saudara, ini yang dialami. Tapi step by step Tuhan bawa kita untuk terus diubahkan. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan apa? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus akan menolong kita dalam kelemahan kita. Pertanyaan lagi sekali lagi, apakah kita kuat? Kita tidak kuat. Kalau ada pendeta bilang aku kuat, aman, aku gak akan selingkuh, aku gak akan makan uang, gak akan nipu, gak akan bohong, gak akan begini. Saya mau bilang saudara, hati-hati, kesombongan akan menjatuhkan kita. Tapi ketika kita lemah justru kita kuat. Ketika kita tidak mampu justru Tuhan yang menguatkan kita. Tidak ada yang kebal, saudara. Jangan bilang begitu ada pendeta jatuh dalam dosa. Oh, dia begitu sih. Ya, masih muda.
Saudara, ada pendeta umur 75 tahun selingkuh, ada. Mau contohnya? Jangan bangga lagi nanti saudara tahu, oh si Anu itu, oh no. Ya, aib jangan dibicarakan, didoakan saudara. Paulus itu rela dia menderita, bahkan dikatakan apa? Tolong klik. Dia dicambuk 5 kali, masing-masing 39 cambukan. Saudara tahu cambuknya ujungnya ada besi, begitu dicambuk, nancep diketarik loh saudara. Hati-hati nih ya. Dipukul dengan rotan 3 kali, dirajam 1 kali. Bukan cuma Stefanus dirajam di depan dia, dia pun ngalami dirajam. Tapi dia gak mati, karena apa? Tuhan mau pakai dia saudara. Ngalami kapal karam dan lain-lain, sering ngalami kesukaran. Bahkan akhirnya dia juga bilang ada duri dalam daging dalam dirinya. Dan dia berdoa minta 3 kali kepada Tuhan, Tuhan angkat duri dalam daging ini. Tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi nyata, kata Rasul Paulus. Saudara, kita harus miliki mental yang seperti ini. Bagaimana? Bahkan Rasul Paulus mati. Dia dipenggal di zaman Kaisar Nero. Kurang lebih abad tahun 64 atau 67 Masehi waktu itu. Dia dipenggal kepalanya. Kalau dia bukan orang Romawi, kalau dia bukan keluarga negaraan Romawi, mungkin dia juga disalib sama seperti Yesus. Dia bisa bertahan seperti ini karena apa? Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara dan saya, engkau tidak akan pernah kuat kalau engkau tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita cuma datang ke gereja, kita datang ibadah, kita bersorak-sorai, itu bagus, tetapi kurang. Kita harus terus dipenuhi Roh Kudus, dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus. Makanya harus terus punya keintiman dengan Tuhan. Karena yang memberi kekuatan kepada kita hanya Roh-Nya yang kudus dalam diri kita. Apapun masalah saudara hari ini, dengar baik-baik. Kita punya Roh Kudus yang kato ikeo, stay inside. Amin. Tinggal di dalam kita. Dan dia menguatkan kita, memampukan kita. Itu rahasia Rasul Paulus. Sehingga dia bisa bertahan sampai akhir. Yang kedua, dia juga menerima dan memahami kasih Kristus. Efesus 3 ayat 18 katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang sudah dijamah oleh Tuhan, yang mengerti akan kasih Tuhan yang luar biasa. Roma 5 ayat 8 katakan apa? Kristus sudah mati buat kita ketika kita masih berdosa. Dia nggak tunggu kita jadi hamba Tuhan. Dia nggak tunggu kita menjadi seorang pelayan Tuhan, sekolah Alkitab dan lain-lain. Tidak. Yesus sudah mati ketika kita masih berdosa. Ketika kita jahat, Yesus sudah mati buat kita. Bahkan Yesus juga sudah mati buat Saulus. Ketika Saulus masih berdosa dan menjadi penganiaya jemaat. Saudara, kasih yang besar ini harus dimiliki oleh kita semua. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18-19 saya ajak kita baca bersama ya. Tolong diklik. Yuk baca sama-sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, sempurna kasih dalam hati kita, dalam hidup kita. Kasih melenyapkan segala ketakutan. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, apa sih yang kita takut? Saudara tahu kan bahwa Yesus terus menggendong kita sampai putih rambut kita, betul? Ada kitab baru, ayat baru. Bikinan Satria. Aku Yesus tetap menggendong kau walaupun sampai habis rambutmu. Ya, Tuhan Yesus gendong kita. Pertanyaan saya, saudara, kalau Yesus gendong saudara, kira-kira ada ular mau ganggu saudara, dibiarinin enggak? Hujan geluduk kira-kira dipayungin enggak? Butuh makanan dikasih enggak? Saudara sakit diobatin enggak? Pasti. Cuma masalahnya kita nih anak-anak bader. Bengal. Ya, turun dari gendongan, lelarian, kabur. Betul? Ini keluar Sundanya. Ya.
Jangan ngomong Sunda di sini lah. Ini saya lihat muka-mukanya banyak campur soalnya. Ada hala kita, ya, hala kita, hala kamu. Ya, saudara, ini yang terjadi. Dan kalau kita mengalami kasih Kristus dan sempurna dalam hati kita tahu dan kita nggak takut apapun, saudara. Masalah, pergumulan, bahkan dikatakan, Bapak maaf ya, kami sudah periksa semuanya. Bapak positif kanker stadium 4. Udah deket Pak, Bapak nih udah terminal. Kira-kira berapa lama lagi Dok? Ya paling lama seminggu. Saudara bisa bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku siap pulang. Cuma pastiin saudara, jalannya bener ke rumah Bapak. Jangan belok ke rumah makan Padang. Kagak nyampe ke rumah Bapak. Ya, saudara, coba kita lihat Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Kita baca sama-sama. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, kalau kita kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Bahkan kita yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika kita anak Allah, masa sih bapaknya biarinin? Betul? Bapak di dunia yang jahat aja mengasihi anaknya loh. Gak mungkin. Anaknya dikasih kalajengking kalau minta telur. Minta roti dikasih ular. Nggak mungkin saudara. Kita aja kalau punya anak pasti kita kasih yang terbaik. Bahkan ketika kita nggak punya pun kita usahakan kita bisa memberi. Betul? Apalagi Bapak yang di surga. Kalau Tuhan mengasihi kita dan kita tahu hal itu. Bahkan hidup kita pun milik Tuhan. Apa yang kita takutin saudara? Apa pergumulan saudara hari ini? Dengar, kasih Kristus sempurna dalam hidupmu. Hargamu mahal. Berapa harga kita? Yesus yang terpaku dan tergantung di kayu salib. Dia menebus kita bukan dengan emas, perak, permata, barang fana. Bukan dengan kambing, domba, kerbau, dinosaurus dan lain-lain. Bukan. Kalau dosanya banyak kan perlu yang besar. Jadi dinosaurus ya. Bukan. Tapi dengan tubuh dan darahnya sendiri. Dan saudara berharga buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, kau berharga di mata Tuhan. Ya, jangan gak yakin dong kau berharga. Setengah harga aku sih. Gak ada. Ya, di sini gak ada diskon. Semua sama, harga kita adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Dan dia mengasihi kita dengan sempurna. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yakinkan dirimu bahwa Kristus benar mengasihi kita dan rohnya yang kudus diberikan kepada kita. Pentakosta nanti kita merayakan, tapi bukan berarti nunggu nanti baru dipenuhi. Tidak, karena roh kudus sudah dicurahkan, bahkan sudah kita terima. Baiklah kita hidup terus dipimpin oleh roh kudus. Dan kalau ada bapak ibu yang mau terima nanti roh kudus, biar kita sama-sama berdoa, minta, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Ya, Paulus bisa seperti itu, karena apa? Dia memahami kasih Kristus. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, hidup untuk memuliakan Tuhan. Efesus 3 ayat 20 tadi dikatakan apa? Bagi dialah, bagi siapa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 38 kita lanjut. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Ngomongnya pelan amat. Dari siapa? Dari dia. Dari dia. Amin. Dan oleh dia. Dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita hidup nih cuma karena Tuhan loh saudara. Kalau bukan karena Tuhan gak ada di sini. Ya, jangan nunggu sakit jantung, paru-paru, cancer, baru meninggal gitu. Enggak, ntar dulu. Orang jalannya pinggir jalan dipatok ayam bisa meninggal. Ya, cuman ayamnya barengan sama truk. Jadi pas saudara dipatok, truk nyamperin. Pak, selesai. Ya. Nah, jangan main-main loh, hidup kita nih, kalau saudara masih hidup hari ini, itu kesempatan. Dan Tuhan mengasihi saudara, untuk saudara terus dipimpin oleh Roh Kudus, memahami kasih Kristus dan memuliakan Tuhan. Ya, jangan pernah lemah, jangan bilang aku kok begini ya susah terus, beda sama Pak Rinto. Ketawanya aja beda. Ya,
Dari badan aja kelihatan. Sorry Pak, main fisik Pak. Soal jangkung kita beda Pak, tapi berat beda dikit lah. Saya nggak tahu nih kok beda saya sama Pak Rinto nggak beda jauh ya. Saya besok mesti cek nih yang bikin berat apa ini. Ya, saudara, satu ayat terakhir kita baca bersama ya, Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau boleh milih, pulang ke rumah Bapak apa tetap di dunia? Mungkin hari-hari ini kita lebih enak pilih pulang ke rumah Bapak ya. Karena kesukaran, penderitaan, masalah yang ada. Tapi dengar baik-baik loh. Kalau kita masih hidup sekarang artinya Tuhan mau kita hidup untuk Kristus. Kalau kita mati pun untuk Kristus. Karena kita milik Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah. Yang bilang keuntungan jangan-jangan putus asa. Enggak saudara, bukan, dalam nama Yesus tolak, betul. Kita bilang itu keuntungan karena kita tahu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Itu jaminan saudara. Dan kalau kita ngalamin seperti itu, dan kita masih hidup sekarang, itu artinya bekerja, memberi buah. Kita harus jadi berkat. Rasul Paulus sudah bisa menjalani semuanya. Dan dia happy ending. Happy ending artinya dipenggal. Masuk ke rumah Bapa. Saudara mau masuk ke rumah Bapak? Loh, yang jawab amin dikit Pak. Takut ditawarin mau dipenggal? No, zaman sekarang jangan dipenggal, dicolek aja terus viral. Iya kan? Ya, tenang ya, karena Tuhan menyertai kita. Saudara, saya ini sebetulnya baru menjalani operasi bypass 3 bulan lalu. Dan Tuhan tolong saya dengan cara yang luar biasa. Penyempitan pembuluh darah saya 3 vessel yang besar, 90, 100. Dokternya begitu periksa kateter, dia bilang, masih hidup ya Pak Pendeta. Ya, saya bilang karena Tuhan saja. Waktu saya mau di bypass pun saya pikir, waduh ini bypassnya hidup atau mati kan? Itu operasi besar loh, dadanya dibuka, dibelah. Ya, daging dibelah, digergaji tulangnya, terus dibuka. Set, begitu dibuka, untungnya nggak ada wajah istrinya Pak Rinto. Kalau pas dibuka, ada Ibu Rinto, musibah saudara. Karena lagu kan ada, di dadaku ada kamu. Ya, ternyata enggak saudara, di dadaku ada jantung. Pas dibuka, diproses, dikerjakan. Dan itu hidup dan mati. Dokter bilang operasinya 3-5 jam. Saudara tahu, Tuhan buat operasinya hanya 2 jam. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Tuhan yang bikin, Satria kagak hebat. Berat buat saya juga. Tapi saudara tahu, Tuhan kasih kekuatan. Walaupun antara hidup dan mati, saya percaya kalau hidup aku hidup untuk Kristus. Kalau mati adalah keuntungan. Baik hidup maupun matiku, jangan bikin malu. Yang penting memuliakan Tuhan. Dan saya bilang kalau saya masih hidup harus memuliakan Tuhan. Saya ada hari ini, saudara tahu. 3 minggu setelah saya operasi, tindakan besar. Tangan masih diperban, dada masih diperban. Saya sudah bisa khotbah, saya sudah bisa layani pemberkatan nikah dari jemaat. Saya sudah bisa beraktivitas. Malah dokter bilang 3 bulan jangan naik mobil. Saya sudah ke mall. Jalan saudara, jalan di rumah kan cuma di situ doang ya. Tapi kalau ke mall kan jalannya lebih hebat, bisa 5 kilo kita jalan. Itu yang harus dimiliki. Di samping tekad kita, tentunya Tuhan yang memberi kekuatan. Dan saudara tahu, momen itu membuat saya ingat kepada pengorbanan Yesus. Bahwa kasihnya sempurna buat kita. Saya tidak perlu takut apapun. Karena saya tahu, saya ada dalam tangan Tuhan. Kalau saya mati pun sama. Saya akan pulang ke rumah Bapak. Cuma nitip istri sama anak saya. Ya, dan saya bilang istri sama anak saya, kalian takut enggak? Tetap percaya. Bahkan saking percayanya, anak saya waktu saya mau masuk ruang operasi, dia bilang, Papa hati-hati di jalan. Astaga.
Dokternya bilang, ini kok malah bercanda ya, katanya nggak takut ya. Oh enggak, kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang kita hidupi, Tuhan yang kita sembah, yang memberikan kehidupan. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang memberi kekuatan. Dan Tuhan akan menuntun kita, memberikan kemenangan, bahkan memberikan kekuatan buat kita menanggung segala perkara. Kita mau renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau nyanyikan bahwa Dia adalah Allah yang besar di atas semuanya. Kita mau berdoa, apapun pergumulan saudara, masalah saudara hari ini, tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Kalau kita dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus, kita akan mampu berdiri untuk tetap jadi berkat, untuk tetap memuliakan Tuhan. Kita satukan hati bersama di sini. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita yang sudah mendengar firman Tuhan. Apapun pergumulanmu, dengar baik-baik. Tuhan mau menolong kau. Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memulihkan kau. Kalau saat ini engkau dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan yang berat, mungkin kau putus asa, mungkin engkau punya masalah ekonomi, masalah rumah tangga, kau boleh datang pada Tuhan lebih lagi. Angkat kedua tanganmu, minta kepada Tuhan pertolongannya. Dia adalah Allah yang tidak jauh. Dia adalah Allah yang terus menyatakan dirinya melalui kuasa yang bekerja di dalam diri kita, oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Katakan kepada Tuhan secara pribadi, kau tidak berurusan dengan saya, kau tidak berurusan dengan pendeta manapun, kau berurusan langsung dengan Bapakmu di sorga. Dia akan menolong kau, Dia akan memulihkan engkau. Katakan secara pribadi kepada Tuhan, minta tolong pemulihan bagi hidupmu, minta tolong kekuatan yang baru, karena Roh Kudus terus akan dicurahkan dalam hidup kita dan memberikan kekuatan yang baru. Bahkan saat tidak ada jalan, Tuhan akan buat jalan bagi kita semua. Yang sakit boleh disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Terima kesembuhan ini. Terima kuasa dari Roh Kudus yang memulihkan engkau. Terima pemulihan. Terima. Jangan ragu, jangan takut. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan biar pada saat ini Tuhan kami berdoa bersehati. Tuhan menjamah secara pribadi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan berikan kepada kami Tuhan haus dan lapar akan Engkau. Curahkan terus Roh-Mu dalam hati kami. Supaya kami boleh tetap kuat teguh. Bahkan kami boleh sampai akhir berdiri mempertahankan iman yang Tuhan percayakan ini. Berikan kepada kami pemahaman bahwa hidup kami terus ada dalam tangan-Mu. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Sehingga kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Kami tidak takut akan masa depan. Kami tidak takut akan pergumulan. Kami tidak takut akan masalah apapun. Karena Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan memberikan kami kekuatan. Jadikan kami saksi-Mu. Jadikan kami berkat. Jadikan kami alat kemuliaan di tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan-Mu. Proses bentuk kami seturut kehendak-Mu. Ubah kami menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Karena kami percaya pengorbanan Yesus sudah lebih dari cukup. Kasih karunia-Mu sempurna atas kami. Dan sungguh Tuhan sudah dicurahkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan milik-Mu Tuhan. Kami berikan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.